Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab. Kita tiba pada pembahasan pada Kisah Para Rasul bab 13. Kita akan membaca beberapa ayatnya. Ayat 2. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka." Lalu mereka berpuasa dan berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kekuatan doa dan puasa itu menjadi kekuatan rohani yang luar biasa. Dalam pengambilan keputusan-keputusan yang penting, Tuhan Yesus pun juga berdoa dan berpuasa. Juga gereja perdana dalam pengambilan keputusan-keputusan yang penting juga melakukan doa dan puasa. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita juga diajak untuk meniru, mencoba melakukan hal yang serupa dalam hidup kita. Mari kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan keputusan-keputusan kita. Keputusan-keputusan dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Selalu ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Dan untuk memohon bimbingan dari Roh Kudus itu, ternyata kita perlu mendekat kepada Tuhan. Itu adalah pesan dari bagian awal dari bab 13 ini. Nanti kalau kita baca seterusnya sampai di ayat 44 sampai dengan ayat 47, kita akan melihat reaksi yang berbeda dari mereka yang menyambut firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas, dan mereka yang menolak atau belum menerima firman Tuhan. Nah, uniknya apa? Dikatakan seperti ini di ayat 45. Tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Namun dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain." Kemudian ayat 48. Mendengar itu, bergembiralah semua orang dari bangsa-bangsa lain, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Semua orang yang ditentukan untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disebarkan di seluruh daerah itu. Saudara-saudari yang terkasih, meskipun Rasul Paulus dan Barnabas sudah bersemangat mewartakan kepada saudara-saudari sebangsa mereka sendiri Yahudi, tetapi bangsa Yahudi sebagian besar belum mau menerima Yesus sebagai Sang Mesias atau Sang Penyelamat. Nah, karena itu pewartaan kabar gembira kemudian dialihkan kepada bangsa-bangsa lain yang ternyata menyambut pewartaan itu dengan segala keterbukaan hati. Ini adalah sebuah perjalanan keselamatan. Ketika Tuhan mengulurkan tangannya, Tuhan menunggu kita menjabat tangannya. Nah, karena itu mari kita memastikan bahwa kita tidak menolak jabat tangan Allah. Mari kita menyambut jabat tangan Allah itu juga dengan menghayati doa-doa kita, menghayati mati raga kita, penyangkalan diri kita. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.